Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan, para pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, hadir para Deputi 3 Bidang Infrastruktur Dasar, Bapak Rahmat Kaimuddin, Deputi 4 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Roni Hutahayan, baru bergabung, baru mendarat dari Labuan Bajo, Sekretaris Menteri Koordinator, Bapak Ayodhya Kalaike, para staf khusus menteri, hadir Bapak Herzaki Mahendra Putra, Bapak Irjen Polisi Arif Rahman, Bapak Agus Jovan Lato Konsina, dan Ibu Mary Riana, dan para tenaga ahli yang juga hadir bersama kita. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Apa kabar semuanya? Ini udah makan siang belum ya? Alhamdulillah. Wah, yang salah Pak Zaki ini kalau belum makan ini. Udah ya? Makan malam belum tapi? Baik teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sengaja kita luangkan waktu semacam media gathering. Tadi baru saja kita sama-sama mengikuti sebuah peresmian, sederhana sekali, acara peresmian Infrastructure Project Facilitation Office, IPFO. Ini sebuah kantor, sebuah fasilitas yang kami hadirkan untuk menjadi jembatan antara pemerintah, terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah, dengan para investor, termasuk partner kita dalam dan luar negeri yang ingin berinvestasi, ingin mengetahui proyek-proyek infrastruktur apa saja yang saat ini tengah dirancang, juga dikawal dalam waktu mendatang. Pada saat kami menggelar International Conference on Infrastructure pada bulan Juni yang lalu, saya sampaikan di hadapan Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan tentunya beliau memberikan blessings karena memang seringkali terjadi hambatan di lapangan. Bukan karena kurang tertarik masuk dan berinvestasi ke Indonesia, tapi kadang tantangannya adalah mereka get lost, bingung. Harus mulai dari mana, kemana? Nah, tentu kita tidak boleh membiarkan kebingungan berlama-lama. Yang dibutuhkan adalah kejelasan, kepastian, dan juga tentunya diberikan penjelasan tentang apa yang akan mereka dapatkan. Value-nya seberapa besar, dan tentunya kita berharap ada kerjasama, ada partnership yang juga langgeng, karena kita tidak hanya menghadirkan investasi, tapi kita ingin membangun kerjasama yang langgeng ke depan. Jadi tadi itu semangatnya, dan sore hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media, wartawan yang juga luar biasa, pagi, siang, malam tidak pernah henti untuk terus menghadirkan berita dan informasi yang aktual dan faktual. Tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Saya ingin kita semua melihat 1 tahun terakhir. Kemarin tanggal 20 Oktober sampai dengan sore hari kemarin, 3 jam kurang lebih, para anggota Kabinet Merah Putih
dikumpulkan di istana oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah sidang kabinet paripurna. Saya rasa semua mengikuti bahwa tepat 1 tahun pemerintahan ini sudah dijalankan, tentu banyak hal yang telah dilakukan. Tapi juga secara terbuka kami ingin terus memperbaiki dan membenahi apa yang sudah dijalankan selama ini. 1 tahun pertama tentu banyak hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Paling tidak saya sendiri, saya bisa memberikan testimoni di sini karena ini kementerian koordinator yang baru, sebelumnya belum pernah ada Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Tentu kita mulai dari mengetahui organisasi ini. Kemudian job desk-nya seperti apa saja dan mana wilayah otoritas, kewenangan, tanggung jawab, dan mana yang di luar dari Kemenko Infrastruktur. Dan kemudian tentunya terus melakukan belanja masalah sekaligus menghadirkan solusi cepat. Ada quick wins yang sudah dihadirkan, tapi juga kami harus mengakui banyak hal yang butuh proses, butuh waktu, butuh dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami sekali lagi mengucapkan dengan rendah hati terima kasih kepada teman-teman wartawan media yang juga telah membantu kami menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat kita apa yang menjadi kebijakan, program, dan juga prioritas pemerintah di bidang infrastruktur. Saya ingin mulai dari apa yang menjadi spirit pembangunan hari ini dan ke depan. Selalu disampaikan bahwa infrastruktur harus berdampak langsung. Infrastruktur harus menjangkau semua. Semua berarti seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya Jawa pastinya, juga seluruh kalangan. Kita bertanggung jawab kepada semua warga negara kita. Oleh karena itu, semangat ini yang terus menjadi dasar bagi kami dalam mengambil kebijakan, juga dalam mendorong kementerian-kementerian teknis berkolaborasi dengan 5 kementerian yang ada dalam koordinasi kami. Kita ingat 20 Oktober tahun lalu, saya ulangi 20 Oktober sebetulnya adalah pelantikan presiden. Ini 21 Oktober, jadi tepat 1 tahun yang lalu, 21 Oktober, Kabinet Merah Putih dilantik, diambil sumpahnya. Rasanya baru kemarin, tapi sudah 1 tahun. Astacita, saya rasa kita semua sudah sangat familiar apa yang menjadi visi besar dari Bapak Presiden kita. Terkait dengan infrastruktur, kita fokus di Astacita nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Kemudian, yang menjadi prioritas, berkali-kali kita juga diingatkan, kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan menuju 8%. Mengapa? Karena kita ingin benar-benar mengoptimalkan apa yang menjadi aset terpenting Indonesia hari ini, yaitu bonus demografi. 70% masyarakat kita berusia muda dan produktif. Window-nya itu cukup sempit hingga 2040 hingga 2045. Artinya dalam 20 tahun kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tapi tentu tidak cukup dengan pertumbuhan karena harus didistribusikan secara merata pada seluruh warga negara. Artinya jangan sampai justru ada yang tertinggal. Nah, untuk meyakinkan itu, kita harus meyakinkan pada pondasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang dianggap sangat fundamental, yaitu swasembada atau paling tidak ketahanan pangan, energi, dan air bersih. Dan kemarin kita dengarkan Bapak Presiden menekankan pentingnya meningkatkan kualitas kehidupan dan juga sekaligus kualitas sumber daya manusia kita. Pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan. Ini yang menjadi fokus yang harus didukung oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur karena semua membutuhkan dukungan infrastruktur. Orkestrasi yang kami lakukan sering menggunakan kata yang mudah diucapkan, tidak selalu mudah untuk dijalankan, yaitu sinergi dan kolaborasi.
seringkali bergerak dalam silo, seringkali terbentur dengan ego sektoral. Tapi saya bersyukur, walaupun tidak selalu mulus, tetapi 5 kementerian yang ada dalam koordinasi kami, Kementerian ATR BPN, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Transmigrasi, secara umum menunjukkan semangat dan juga energi untuk semakin mengintegrasikan langkah-langkah termasuk kebijakan dan program-program di lapangan. Karena memang setelah mengevaluasi apa yang menjadi isu utama pembangunan infrastruktur sebelumnya adalah di sana sini masih ada yang belum terintegrasi dengan baik. Jadi sekali lagi, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini hadir untuk menyelaraskan segala upaya dari semua kementerian dan lembaga terkait dengan infrastruktur. Pertama, kita kembali pada yang paling dasar, yaitu lahan, yaitu tata ruang. Selamat datang juga Pak Deputi 1, ini bidang pemerataan pembangunan wilayah juga agraria dan tata ruang, Pak Nazif Faisal. Karena semakin terbatasnya ruang, apalagi bicara di kawasan perkotaan yang sudah semakin padat penduduk. Bicara kebutuhan industri dan pengembangan ekonomi daerah. Seringkali kita juga terbentur dengan kepentingan untuk menjaga lahan-lahan agar tetap produktif sebagai kawasan pertanian, perkebunan. Karena kalau semua terkonversi menjadi kawasan bisnis, industri, perumahan, maka makin habis dan makin berkurang, padahal tadi kita ingin mencapai ketahanan pangan. Jadi seringkali ada paradoks dan kita harus memilih, dilematis. Oleh karena itu tata ruang harus menjadi panglima pembangunan. Itulah mengapa kami mengawal sebuah kebijakan yang namanya adalah One Special Planning Policy. Ini keberlanjutan dari One Map Policy. Kebijakan satu tata ruang seiring dengan kebijakan satu peta diharapkan lebih memperjelas mana yang akan kita fokuskan untuk pertumbuhan ekonomi dan mana untuk kebutuhan yang lain. Di bidang infrastruktur dasar, Kementerian Pekerjaan Umum juga terus bekerja dan fokus pada upaya untuk menjawab permasalahan masyarakat, terutama di bidang jalan-jalan di daerah, kemudian irigasi untuk mengairi sawah, dan yang lainnya. Sedangkan untuk perumahan dan sarana-prasarana permukiman, kita menghadapi backlog perumahan, 9,9 juta keluarga masih belum punya rumah, 26,9 juta berada di atau tinggal di kawasan atau perumahan yang tidak layak huni. Ini PR besar, oleh karena itu nanti akan saya jelaskan skema dan insentif apa yang bisa kita berikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa punya akses pada keuangan, untuk bisa memiliki rumahnya sendiri, rumah yang layak, rumah yang sehat. Sedangkan di bidang konektivitas, kita juga memperkuat upaya untuk mengurangi biaya transportasi, biaya logistik, baik itu darat, laut, udara, maupun kereta api. PR kita banyak sekali, karena Indonesia negara yang besar, negara kepulauan, bukan negara kontinental. Sehingga multimoda transportation ini harus semuanya dibangun dengan baik. Dan yang terakhir, terkait dengan transmigrasi, kita ingin merevitalisasi dan telah dilakukan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan nilai kawasan transmigrasi yang sudah tersebar saat ini. Jadi paradigma transmigrasi bukan lagi memindahkan sebesar-besarnya penduduk dari Jawa keluar Jawa, tetapi bagaimana kawasan transmigrasi menjadi semakin hidup, tumbuh, dan menghadirkan nilai ekonomi yang terintegrasi. Jadi itu semua yang menjadi fokus kita. Nah sekarang fokus untuk pangan. Yang paling sering kita temukan adalah bendungannya ada, irigasinya tidak nyambung ke sawah. Padahal untuk meningkatkan indeks pertanaman, agar petani bisa 2-3 kali panen setiap tahun, perlu irigasi yang cukup, mengairi sawah-sawah
yang ada di berbagai kawasan pertanian. Ini untuk meningkatkan produktivitas, selain tentunya upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, termasuk juga mekanisasi dan lain sebagainya, tetapi fokus kita adalah bagaimana irigasi semakin kuat untuk mendukung ketahanan pangan. Nah, ini ada 3 tahapan. Kita fokus di sini saat ini sudah 97,39% untuk tahap 1 di 13 provinsi, mengairi lebih dari 280.000 hektar sawah. Nanti ada petanya. Dan ini telah menyerap tenaga kerja kurang lebih 13.000 orang. Sedangkan tahap 2 ini memang masih kita kejar terus, karena ingat, kita juga ada tahapan-tahapan, tapi dalam 3 bulan terakhir ini kita akan kejar sehingga bisa menambah lahan sawah yang teraliri, termasuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi. Kalau dilihat dari peta sebarannya, ini sudah dicoba untuk diagregatkan, ada di kawasan Sumatera tentunya, Kalimantan, ini digeser aja. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusra, Maluku, dan Papua. Dan bisa dilihat tahap demi tahapnya. Nah, itu bicara tentang irigasi untuk ketahanan pangan. Mana ini ya? Oke, sekarang untuk swasembada air. Bicara swasembada, nah air ini seringkali luput. Padahal air itu yang sangat mendasar juga. Bisa dikatakan tanpa ada air, nggak ada kehidupan. Dalam berbagai kesempatan saya mengingatkan, banyak masalah yang terkait dengan pertama jumlah air tidak cukup. Pada saat kering, pada saat kemarau, banyak yang kekurangan air. Tapi kadang-kala kita kelebihan air. Pada saat hujan, ekstrim weather, kita kena banjir. Dan yang terakhir adalah kualitas air kita. Kalau untuk bisa dikonsumsi, maka air kita harus bersih, sungai kita harus bersih, air baku harus siap, dan sambung ke rumah-rumah rakyat. Jadi bendungan, kalau kita perkuat bendungan, itu artinya kita ingin menambah kesediaan air baku. Tapi sekali lagi, bukan hanya itu, banyak hal lain yang harus kita lakukan, termasuk pipanisasi. Ini yang menjadi PR besar. Infrastruktur dasar, kalau boleh saya tarik kesimpulan di antara banyak prioritas, itu yang harus kita dahulukan juga. Kedepan kita berharap ini akan semakin tersedia dengan baik, terutama di daerah-daerah yang sering kali dianggap sejak dulu kekurangan air bersih. Ya, kita harus cari cara agar ini bisa segera tercukupi air di Indonesia. Lalu, saat ini kita masih mengawal agar bendungan itu dapat terus diperkuat. Ada 10 dari 15 bendungan telah mencapai progresnya lebih dari 60%. Dan ingat teman-teman, bendungan selain air baku tapi juga bisa membantu untuk mengendalikan banjir dan penyedia listrik yang baru terbarukan. Oleh karena itu, ini semua harus kita kawal bersama-sama. Sedangkan untuk swasembada energi, kami juga siap dan terus mendorong agar infrastruktur bisa menjawab upaya mencapai swasembada energi. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan RUPTL 2025-2034, 10 tahun ke depan, Indonesia secara nasional akan meningkatkan kapasitas listrik nasionalnya 69,5 gigawatt. Dan saat ini kita bergembira dan menyambut baik karena bisa dikatakan didominasi dengan energi baru terbarukan. Baik dari surya, air, angin, geothermal, termasuk juga dari bioenergi. Nah, inilah yang juga akan kita fokuskan. Oleh karena itu, mengapa dalam berbagai kunjungan ke lapangan kami bukan hanya melihat potensi bendungan sebagai sumber air baku tadi atau buat irigasi, tapi juga potensi listrik, termasuk solar panel yang terhampar di sejumlah bendungan. Ini masa depan kita.
Nah, kemudian terkait dengan kualitas hidup masyarakat, SDM ini penting. Kita bicara pendidikan, sekolah-sekolah rakyat yang dibangun hari ini untuk mengentaskan kemiskinan. Contohnya, ketika kita melihat keluarga yang memang mohon maaf sulit sekali hidupnya, tidak mungkin terpikirkan keluarga itu anak-anaknya bisa sekolah dengan fokus dan bisa tuntas. Oleh karena itu, ini adalah sebuah kebijakan yang strategis yang mudah-mudahan benar-benar bisa memberikan akses kualitas pendidikan yang baik untuk semua warga negara termasuk masyarakat yang kurang mampu. Kita perbaiki sekolah, SD, SMP, SMA termasuk madrasah di berbagai penjuru. Kita membangun sekolah rakyat, termasuk juga memperbaiki fasilitas umum pendukung dari perumahan. Nah, rumah tadi saya sampaikan, rumah rakyat ini harus semakin terjangkau. Di kota-kota kita masih lihat kawasan kumuh. Kita tata agar tidak lagi kumuh. Kemudian pembangunan rumah-rumah vertikal housing, rumah susun. Ini juga harus kita kawal bersama-sama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lahannya harus ada, pembangunnya juga harus bisa kita libatkan sejak awal agar konsepnya juga tidak tambal sulam. Bahkan kita berharap ke depan pengembangan perumahan ini berdasar pada konsep TOD, Transit Oriented Development, menghubungkan antara satu kawasan dengan kawasan lain dengan transportation hub yang diintegrasikan sejak awal dan membuat kehidupan lebih nyaman karena keluarga ayahnya bisa kerja tidak terlalu jauh, sang ibu bisa menyekolahkan anaknya juga tidak terlalu jauh, bisa ke pasar juga terjangkau dan lain sebagainya. Ini pengembangan TOD ke depan. Dan setelah itu tentunya kita berharap rumah-rumah ini bisa menjadi sumber kebahagiaan keluarga karena kondisinya yang semakin baik. Sekolah-sekolah rakyat yang telah kami kunjungi juga memberikan harapan bahwa anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir, kita berharap melalui penguatan dan perbaikan renovasi-renovasi fasilitas olahraga, ya stadion-stadion bola, termasuk juga gedung-gedung olahraga, ini juga bisa meningkatkan prestasi olahraga kita. Sayang kemarin kita belum lolos ya. Kapan kira-kira timnas kita masuk Piala Dunia? Kenapa? 2030. Nggak perlu nunggu 2045 kan? Ya. Saya dengar Menpora sedang menghubungi Ketum PSSI untuk ya, kita dukung Ketum PSSI agar bisa semakin sukses ke depan. Nah, fasilitas olahraga yang lain kita juga harus tingkatkan agar benar-benar bisa memberikan ruang bagi anak-anak potensial kita untuk bisa menjadi atlet-atlet yang juga membanggakan. Ingat kita punya mimpi di Olimpiade, di Asian Games, SEA Games. Indonesia negara besar harus punya prestasi olahraga yang juga semakin baik. Oke, nah tadi saya sampaikan sekolah rakyat, ini ada 165 lokasi yang sudah bisa menyekolahkan 15.000 lebih siswa, hampir 16.000. Dan kemudian nanti ini sebagian sifatnya masih transisi karena di saat yang bersamaan kita sedang pemerintah daerah terutama menyiapkan lahan-lahan yang lebih luas, lebih permanen. Rata-rata sekarang ini masih berlokasi di fasilitas atau propertinya Kementerian Sosial, sentra-sentra Kemensos. Tapi nanti ada tanah-tanah yang bisa disiapkan, kemudian bisa dibangun secara permanen. Semangatnya adalah SD, SMP, SMA. Dan ini jadi satu dan lebih lengkap fasilitasnya. Tahap 2 masih dalam proses dan ini ditargetkan selesai di tahun 2026. Ini penyebarannya bisa dilihat secara singkat. Ini perlu kami laporkan karena ini adalah bentuk dari pertanggungjawaban kita semua, pemerintah kepada masyarakat dan tentunya terima kasih kepada teman-teman media yang telah berkenan untuk menyampaikan berita dan informasi ini kepada masyarakat. Nah, MBG ini jangan dilihat kok hanya segini, ini yang menggunakan dana Kementerian Pekerjaan Umum. Yang lainnya kan banyak sumber anggaran yang lainnya, tapi yang dikelola pembangunannya oleh Kementerian PU,
kurang lebih 264 SPPG atau dapur-dapur MBG. Dan ini tersebar sekali lagi di berbagai kawasan. Tapi data lengkap tentang program makan bergizi gratis tentunya bisa didapatkan langsung dari BGN, Badan Gizi Nasional. Dan kami dari Kementerian PU yang kami koordinasikan siap untuk memberikan dukungan karena tentunya untuk meningkatkan jangkauan terutama di daerah-daerah yang tidak selalu mudah untuk dibangun atau dikerjakan, padahal kita mengejar target semakin banyak penerima manfaat MBG ini. Ya, anak-anak kita menunggu, jutaan menunggu untuk mendapatkan program makan bergizi gratis dari pemerintah. Saya lanjutkan, kembali ke rumah. Tadi saya sampaikan ada masalah backlog perumahan. Nah, kita saat ini mengawal yang namanya program, sebetulnya bukanlah sesuatu yang baru, tapi sekarang kita tingkatkan jumlahnya, yaitu yang disebut sebagai FLPP. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Tahun 2025 targetnya adalah 350.000 unit. Dan hari ini sudah lebih dari hampir 60% bisa dikatakan 200 sekian ribu unit yang sudah direalisasikan. Jadi FLPP ini memberikan keringanan ya dengan tenor hingga berapa tahun Pak Deputi untuk FLPP? Tergantung dari KPR banknya Pak Miko, itu sekitar 15 tahun. 15 sampai 20 tahun ya, kurang lebih ya. Jadi ini dengan bunga yang rendah sekitar 5% ya, fixed, dan itu bisa hingga 15 sampai 20 tahun tenornya. Ini FLPP. Kemudian BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Ini sederhananya adalah bantuan pemerintah untuk bisa melakukan renovasi perumahan, bedah rumah lah. Nah, ini memang ditargetkan untuk rumah-rumah yang tidak layak huni. Jadi ada kerusakan di sana sini dengan 20 juta rupiah diharapkan bisa memperbaiki kondisi rumah warga. Nah ini 23.420 unit dari target sekitar 45.000 unit tahun ini. Dan yang terakhir ada pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah sekitar 177.000. Dan yang sedang dikawal juga adalah sebetulnya KUR perumahan, kredit usaha rakyat perumahan. Ini akan menjawab dua sisi. Sisi demand, sisi permintaan, ini akan memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Termasuk keluarga muda, termasuk pekerja-pekerja informal. Nah, dari sisi supply, ini diharapkan bisa menggerakkan ekosistem pembangunan perumahan di seluruh Indonesia. Karena kita melibatkan bukan lagi pengusaha ataupun pengembang atau kontraktor besar, tapi justru melibatkan kontraktor, pengembang lokal, termasuk para pengusaha bahan material, bahan-bahan bangunan. UMKM akan bergerak. Kalau ini bergerak dengan baik di kota, di desa, di kawasan pesisir, maka dengan sendirinya akan mengenerate pertumbuhan ekonomi. Ingat, sektor perumahan, mengapa ini penting? Karena bisa menggerakkan 180 industri di bidang atau yang terkait dengan perumahan. Nah ini yang harus kita kawal bersama-sama. Memang tidak mudah, membangun 3 juta rumah tidak mudah sama sekali, membutuhkan investasi, membutuhkan kebersamaan. Disitulah mengapa kami juga cukup sering berkomunikasi dan menghadirkan para potential investor, kemudian sektor perbankan, dan semua yang memiliki kepentingan untuk membangun perumahan yang semakin berkualitas dan terjangkau. Baik, saya lanjutkan. Ini kira-kira peta sebarannya, bisa dilihat secara singkat. Ini tujuan program FLPP. Memiliki rumah pertama, mengakses kredit pemilikan tadi KPR dengan bunga yang tetap dan rendah, dan terakhir mendapatkan tenor panjang hingga 20 tahun. Ini semangatnya.
Sedangkan perbaikan terkait dengan fasilitas pendukung, utility, ya, PSU, prasarana, sarana dan utilitas, ya, ini juga terus kita lakukan, artinya tersebar, ya, karena memang rumahnya ada, sedangkan PSU-nya, saya ulangi, PSU-nya itu belum semuanya lengkap. Akhirnya hidupnya tidak begitu nyaman. Padahal ingat, kualitas kehidupan kita juga harus terus ditingkatkan. Inilah peran infrastruktur. Harus masuk di situ. Lalu, terkait dengan permukiman kumuh, ini terutama sekali lagi di kota-kota yang masih memiliki wajah kemiskinan. Ya tentu di Jawa sendiri, tapi juga di luar Jawa cukup banyak yang kita harus benahi. Artinya dengan meningkatkan kualitas dan menata kota, termasuk meregenerasi urban, maka permukiman kumuh ini lambat laun bisa kita transformasi menjadi kawasan yang lebih layak dan sehat. Nah, yang bagian akhir terkait dengan program unggulan transmigrasi, ini saya melihat ada sebuah potensi. Di mana dulu transmigrasi itu di Orde Baru menjadi andalan pemerintah pusat. Karena memang mendistribusikan pertumbuhan harus dilakukan dengan cara mendistribusikan penduduk. Sekarang tidak lagi. Karena sebetulnya sudah settle. Pemerintah, provinsi, kabupaten kota, termasuk kecamatan dan sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Ada pengembangan daerah otonomi baru. Betul, tetapi yang kita lebih fokuskan sekarang adalah bagaimana transmigrasi itu lebih difokuskan pada pemberdayaan kawasan ekonomi transmigrasi yang terintegrasi, KETT. Ada 5 program unggulan. Tadi saya lewat sedikit. Ada Transtuntas, menuntaskan kepemilikan tanah. Kemarin saya bersama Menteri Transmigrasi beberapa hari yang lalu menyerahkan sertifikat hak milik. Setelah sekian lama akhirnya bisa kita serahkan SHM-nya. Kemudian transmigrasi lokal, itu sekali lagi untuk mengasimilasi dan menggerakkan masyarakat di daerah. Ataupun transmigrasi Karyanusa untuk menempatkan mereka yang telah bekerja sehingga lebih cocok dengan industri yang bisa dikembangkan. Kemudian Transpatriot, ini juga penting sekali. Saat ini ada 2.000 transmigran patriot, tim ekspedisi yang disebar ke 154 kawasan transmigrasi se-Indonesia untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi ekonomi yang ada di berbagai daerah tersebut. Nah, kemudian kita juga sekaligus membangun kerjasama dengan kementerian-kementerian lain. Contohnya, di ruangan ini beberapa saat yang lalu kami dengan Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang dan Menteri Transmigrasi Pak Iftithar Sulaiman mencoba link and match antara kawasan transmigrasi dengan potensi industri. Transmigran, saya ulangi, kawasan transmigrasi itu berarti punya lahannya, ada orangnya, SDM-nya untuk menjadi pekerja, tapi yang nggak punya adalah modalnya, teknologinya, dan off-taker-nya. Itulah mengapa harus dikawinkan antara KL yang terkait. Nah, sekarang bicara konektivitas. Kita tahu negara Indonesia negara yang membutuhkan dukungan transportasi semua matra. Lengkap, darat, laut, udara. Termasuk kereta. Nah, kita bukan negara kontinental, tentu tidak mungkin kita hanya fokus pada jalan-jalan di darat saja. Tetapi bagaimana bandara kita makin kuat, kapasitasnya makin siap, makin modern, termasuk juga dermaga-dermaga dan memang maskapai pesawat, kemudian juga kapal-kapal kita harus diperbanyak jumlahnya dan semakin sehat, usianya juga harus lebih muda begitu. Nah, disinilah kita berharap ada pengembangan baru di seluruh wilayah dan terus kita kawal. Saya dengan Menteri Perhubungan misalnya juga cukup aktif untuk bisa memodernisasi dan mengintegrasikan seluruh aspek perhubungan. Ini bukan hanya untuk mengurangi biaya logistik, artinya juga membuat I-Core kita berkurang, lebih efisien artinya, tapi juga mobilitas manusia, barang dan jasa termasuk untuk mendukung sektor pariwisata, ekonomi kreatif, ini sangat mendasar. Nah, kembali kepada konektivitas, jalan kita harus terus ditambah, ditingkatkan, diperbaiki. Jalan termasuk jembatan, ini yang bisa dilakukan tahap 1 dan tahap 2.
saya bersama Pak Menteri PU, Pak Dodi juga melakukan mengawal hal tersebut. Jalan daerah, teman-teman tahu sekarang ada Inpres Jalan Daerah. Ini berlaku untuk semua wilayah dan kita harapkan baik tahap 1 dan tahap 2 ini bisa benar-benar kita kejar walaupun memang agak telat kemarin datang alokasinya ya, tetapi mudah-mudahan dengan pengawalan yang ketat ini bisa tetap di-deliver dengan baik. Jalan tol juga demikian, memang tidak semasif yang lalu, tetapi ini juga masih harus kita kawal karena misalnya terakhir kami di Bengkulu melihat ada ruas-ruas jalan tol yang masih mengalami tantangan, lahannya, termasuk pengadaan lahan yang masih mengalami isu. Ini juga harus kita selesaikan. Nah, mengapa? Karena jalan tol juga sangat diperlukan untuk bukan hanya lintas Jawa, tapi juga Trans Sumatera dan tempat-tempat lainnya. Di perhubungan, kembali kita menguatkan terminal-terminal baik tipe A dan juga untuk barang-barang internasional. Bisa dilihat di sini sudah kurang lebih 50% realisasi fisiknya. Sedangkan untuk pelabuhan, ini 77,6%. Pengembangan maupun rehabilitasi fasilitas pelabuhan. Di sektor bandara, bisa dilihat di sini. Sedangkan kereta api, kita seringkali lebih fokus pada kereta cepat, padahal sebetulnya sektor perkereta apian ini luas sekali. Dan kita harus meyakinkan ketika kereta api masih menjadi primadona transportasi masyarakat, bukan hanya bicara di kawasan di Jabodetabek misalnya ya, tetapi juga lintas provinsi dan kabupaten. Kita juga ingin mereaktivasi rel-rel kereta yang selama ini belum optimal. Ingat, kalau kita bisa memperkuat transportasi logistik dengan kereta, maka itu juga akan mempercepat dan sekaligus mengurangi beban lalu lintas jalan darat. Ini seiring, saya nanti akan sampaikan mengapa kita juga selain memperkuat kereta api, tapi juga mengurangi odol. Nah, sebelum ke sana, sebentar lagi juga kebetulan Nataru ya. Jadi rasanya baru tahun lalu kita membahas tentang persiapan Natal dan Tahun Baru. Nah, saya baru saja menyampaikan bersama Menteri Perhubungan, kita berusaha untuk terus konsisten tiket pesawat itu bisa turun di saat-saat libur panjang. High season, Nataru termasuk mudik lebaran. Dan kita berupaya paling tidak sama seperti pada saat lebaran yang lalu bisa berkurang 13 hingga 14% penurunan harga tiket untuk ekonomi domestik selama waktu tertentu. Ini kita kurangi dari biaya aftur, kurangi dari jasa biaya ke bandar udaraan, termasuk juga yang dinamakan sebagai fuel surcharge dan lain sebagainya, termasuk dari Kementerian Keuangan menanggung PPN sebagian, kurang lebih 6%, maka agregatnya mudah-mudahan bisa kita turunkan 13 hingga 14% untuk Nataru dan juga untuk Lebaran nanti. Ini yang kita sedang kawal. Teman-teman, beberapa saat yang lalu, tepatnya tanggal 1 Oktober, karena saya ingat sekali itu Hari Kesaktian Pancasila, setelah upacara di Lubang Buaya waktu itu saya bergerak menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk meresmikan, untuk meluncurkan sebuah program, sebuah aplikasi ya yang namanya All Indonesia. Ini adalah sebuah sistem deklarasi yang terintegrasi. Sistem deklarasi penumpang yang terintegrasi. Nah, selama ini kalau kita keluar negeri atau wisatawan asing datang ke Indonesia itu harus mengisi 4 formulir. Terpisah-pisah. 1 untuk imigrasi. Yang kedua untuk bea cukai. Yang ketiga untuk kesehatan. Yang keempat terkait dengan karantina. Jadi panjang, ruwet, dan tentunya tidak nyaman. Nah, dengan upaya lintas sektor, dan alhamdulillah kita bisa ternyata,
kita integrasikan menjadi sebuah sistem, sebuah platform namanya All Indonesia. Jadi sekarang ini bisa dikerjakan lebih cepat. Rata-rata 2 menit 30 detik. Dan bisa diisi 3 hari sebelum masuk ke Indonesia. Di negara origin, di negara asalnya. Dan dengan demikian kita kompetitif. Bisa dibandingkan dengan sistem-sistem deklarasi penumpang lain yang ada di kawasan kita termasuk Singapura. Ini adalah bentuk dari upaya mengkolaborasikan, mensinergikan sejumlah KL yang terkait dengan penerbangan untuk masuk ke Indonesia. Diharapkan dengan seperti ini customer experience semakin baik dan semakin menjadi daya tarik untuk masuk ke Indonesia. Nah, kembali ke odol. Tadi saya sempat menyebutkan odol. Over dimension overload. Ini teman-teman wartawan juga sering bertanya kepada saya, ini kapan begitu. Sebetulnya semangat kita menuju zero odol 2027, memang banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi penyelarasan, ada yang namanya RAN, Rencana Aksi Nasional terkait odol. Itu banyak, termasuk melakukan deregulasi. Termasuk bagaimana kita menghentikan pungli. Kalau alasannya agar lebih murah transportasi logistik, mengapa? Karena banyak pungli, berarti kan masalah utamanya punglinya dulu diberesin. Saya mengundang semua stakeholder, termasuk dari Polri, dari Korlantas Polri, agar law enforcement juga benar-benar tegak. Pada saatnya ini harus dijalankan secara tegas. Nah, Kementerian Perhubungan ada di depan, terutama Direktorat Jenderal Transportasi Darat. Tapi Kementerian Perindustrian ini harus juga terlibat. Kementerian Perdagangan harus terlibat. Kementerian Ketenagakerjaan, karena ingat, utamanya kita ingin meyakinkan keselamatan manusia. Seringkali yang menjadi korban itu adalah para pengemudi. Menjadi korban kecelakaan lalu lintas fatal. Dan kemudian hanya dianggap kelalaian pengemudi. Padahal ia hanya mengendarai truk yang sudah berlebihan muatannya, berlebihan dimensinya. Ownernya kemana? Harusnya juga bertanggung jawab. Yang punya barang siapa? Yang punya truk siapa? Belum lagi kalau menyebabkan kecelakaan, akhirnya masyarakat pengguna lalu lintas lainnya juga menjadi korban. Tragis. Kita tidak bisa biarkan. Satu nyawa terlalu banyak. Jadi tujuan utamanya justru di sini. Bahkan dengan menghadirkan Kementerian Ketenagakerjaan, kita ingin meningkatkan kesejahteraan para pengemudi. Lebih jelas masa depannya. Benefit yang didapatkan. Dan kita mencegah terjadinya kerusakan infrastruktur jalan. Setiap tahun kurang lebih diinvestigasi 41 triliun rupiah dikeluarkan oleh negara, oleh pemerintah untuk preservasi jalan rusak akibat truk-truk yang besar ini. Dan yang terakhir, kita juga tidak mau sembarangan. Kita hitung, hadir kepala BPS misalnya. Kami minta untuk menghitung apa dampak ekonomi, apakah benar akan terjadi inflasi dan lain sebagainya. Ternyata preliminary reportnya, temuan awal masih terus dilanjutkan dan disempurnakan, itu tidak demikian. Bahkan kalau kemudian kita ambil langkah konversi kembali agar itu dinormalkan menjadi kendaraan yang comply dengan standar, dan bahkan dilakukan peremajaan beli kendaraan baru yang comply dengan standar, itu akan menghadirkan potensi pertumbuhan ekonomi yang juga baik. Dan tidak terlalu berpengaruh sekali lagi pada yang katanya inflasi maupun dampak ekonomi lainnya. Jadi ini kita juga harus hadirkan ekonomi dan secara sosial tidak menyebabkan was-was dan juga keresahan masyarakat dan juga dampak lingkungan. Karena kendaraan yang berat seperti itu lebih berpengaruh pada lingkungan juga. Jadi ini semangatnya, kita sedang kawal terus. Terkait dengan special planning, tata ruang yang berkelanjutan mendukung kemudahan berinvestasi. Teman-teman, kita sebut, saya ulangi, ada RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Ini menjadi domain dari Kementerian ATR BPN. Nah, saat ini kita tentu sangat bergantung pada ketersediaan peta skala besar, 1:5.000 yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial, BIG. Nah,
Dengan itu bisa semakin banyak dan terdistribusi, maka akan memudahkan kita semua termasuk pemerintah daerah dalam menyusun RDTR. Kami juga mengawal perkawasan. Terakhir kami melakukan rapat koordinasi gabungan antara para stakeholder, hadir para gubernur, bupati, wali kota se-Sulawesi misalnya. Setelah RDTR, saya ulangi, peta skala besar untuk kawasan Sulawesi sudah lengkap. Artinya mereka bisa mengejar RDTR ini. RDTR ini penting sekali bagi para pengambil keputusan, bagi para perencana pembangunan termasuk pembangunan kota dan wilayah. Dengan demikian bisa segera menentukan mana yang harus bisa dikembangkan dan mana yang harus tetap dijaga agar menjadi ruang hijau, tetap menjadi hutan dan tetap menjadi sawah yang harus diproduksi dengan baik. Nah, ini semua akan menghadirkan kejelasan dan juga memudahkan dalam investasi. Kertajati, beberapa saat yang lalu, di awal saya masuk ke Kemenko Infrastruktur ini, dihadapkan dengan permasalahan Kertajati. Sudah pernah ke sana semua teman-teman? Siapa yang pernah ke sana? Seperti apa Kertajati? Iya, tapi bagus kan? Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere. Di Majalengka. Kawasan rebana namanya. Nah, mengapa? Nah, kita coba mencari solusi. Agar traffic bisa kembali hidup, maksudnya pesawat bisa datang ke sana dan pergi dari sana, kita harus ciptakan sesuatu. Nah, disinilah mungkin awalnya dulu kurang terintegrasi. Bandaranya dibangun tapi konektivitasnya terlambat. Sehingga nanggung. Kalau gitu mending ke Jakarta sekalian. Lalu ditinggalkan, sepi. Padahal besar, bagus, infrastrukturnya lengkap, tapi hanya di bandara itu. Kawasannya belum hidup. Nah, kita coba hidupkan dengan menghadirkan kerjasama antara pengelola BJIB, Bandar Udara Internasional Jawa, BIJB, dengan GMF, Garuda Maintenance Facility, misalnya, untuk menghadirkan fasilitas MRO, Joint MRO, untuk maintenance, repair, overhaul. Mengapa itu perlu? Paling tidak kita mulai sebelum kita atau mengembangkan itu menjadi misalnya aerospace park dan lain sebagainya. Tapi dengan MRO ini kita harapkan nanti untuk perawatan, ya, termasuk juga perbaikan pesawat, kita awali dulu dengan helikopter ya. Mudah-mudahan berikutnya nanti pesawat yang lebih besar, sehingga tidak selalu kita harus merujuk ke Jakarta, tidak juga harus ke luar negeri. Tapi bisa dikerjakan di Kertajati. Mudah-mudahan dengan itu akan mengembangkan kawasan di sekitarnya dan akan mengenerate pertumbuhan baru di situ. Ini harapan dari upaya mengembangkan kawasan Kertajati. Sekarang bagian ketahanan lingkungan. Banjir masih terjadi, betul teman-teman? Siapa yang waktu itu ikut saya ke Bekasi meninjau banjir? Ikut ya? Termasuk akhirnya kita mencari tahu, kembali mengidentifikasi ternyata tidak jarang permasalahan itu adanya di hulu. Mana hulu itu? Puncak dan kawasan Bogor. Kembali ke urusan apa? Tata ruang. Tata ruang, ya. Ada yang harusnya nggak boleh dibikin bangunan, betul ya? Atau ada yang punya saudara di sana? Jadi mana yang harus tetap ruang terbuka hijau, tidak boleh ada beton, tidak boleh ada besi, ya biarkan itu, jangan sampai menghambat resapan air ke tanah. Nah, bukan hanya itu, tapi juga normalisasi sungai, membuat embung-embung, resapan, sehingga daerah hilir itu tetap terlindungi. Begitu banjir besar, lumpuh ekonomi, lumpuh aktivitas, kerusakan, kerugian material. Dan bisa mengakibatkan
korban. Ya, jadi masalah banjir utamanya di Jawa, di Pantura Jawa ini tidak terlepas dari apa yang terjadi di hulu. Penanganan banjir bukan hanya menangani banjir dari banjir rob, dari laut, meningkatnya permukaan air, tapi juga benahi apa yang terjadi di hilir, saya ulangi di hulu, sehingga tidak semakin memperparah kondisinya. Terjepit dari hulu kena banjir, dari laut banjir rob. Ya. Belum lagi kita bicara sepanjang Jawa. Makanya semangat untuk Giant Sea akan saya jelaskan urgensinya di situ. Sampah. Siapa yang pernah datang ke tempat pembuangan sampah? Itu sudah krisis. Dan Bapak Presiden melalui Danantara sudah diperintahkan untuk segera menghadirkan solusi karena membutuhkan anggaran yang tidak kecil, teknologi yang juga tepat, misalnya insinerator, untuk bisa mengikis, menghabiskan sampah yang sudah menggunung, dan bahkan mengkonversinya menjadi energi baru, terbarukan. Kota-kota besar, contoh Jakarta yang memproduksi 7.000 sampai 8.000 ton sampah per hari. Saat ini di Bantar Gebang sudah berjuta-juta ton. Sudah menggunung seperti gedung bertingkat. Itu kalau ada banjir besar, bisa longsor, bisa menghantam yang lainnya, polusi dan jelas merusak atau mengganggu kesehatan kita. Ini harus segera diatasi. Surabaya, Bandung, Bali, dan kota-kota besar lainnya juga mengalami permasalahan sampah. Ini serius dan harus kita tindak lanjuti. Infrastruktur punya peran yang besar. Di TPA, di tempat pembuangan akhir, di tempat konversi sampah menjadi listrik. Perlu infrastruktur. 50 juta masyarakat berada di Pantura. Kalau kita do nothing, setiap tahun terjadi penurunan permukaan tanah 10-15 cm seperti terjadi di Jakarta bagian utara itu, maka dalam 10 tahun bisa dibayangkan kita turun 1 meter, 1,5 meter. Saat ini tanggul pantai sudah dibangun, tapi dalam waktu dekat tidak lagi mencukupi. Perlu ditingkatkan lagi dan bahkan kita harus membangun tanggul laut ke depan. Tentu dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih natural, lebih alami, mangrove. Ya. Dan ini panjang, perlu investasi yang besar. Tapi ingat, kita bukan hanya melindungi masyarakat, termasuk para nelayan, juga melindungi kawasan-kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus yang juga banyak tergelar di sepanjang Pantura. Ini yang sudah kita lakukan, masih sangat minim, tapi ke depan dengan skema investasi yang baik, maka mudah-mudahan bisa dibangun secara bersamaan. Sekarang kita bersyukur sudah ada badan khusus ya, badan otorita pengelola Pantura Jawa. Nah, kita berkoordinasi ketat, kami sering melakukan rapat-rapat koordinasi agar mudah-mudahan, ini kan sudah cukup lama konsep ini dikembangkan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Nah, kita perlu waktu untuk harmonisasi dan memutakhirkan riset atau feasibility studies yang juga harus kredibel dan pada akhirnya bisa secara efektif digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tadi. Ini saya akhiri dengan semangat ini, teman-teman sekalian. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan mengajak kita semua untuk terus melanjutkan perjuangan membangun bangsa ini, khususnya dari sektor infrastruktur, karena kita ingin menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Indonesia harus maju, rakyatnya makmur, dan berkeadilan. Mudah-mudahan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bisa terus mengambil peran di sini
dan mohon dukungan dan doa dari teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas-tugas kita.